Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik pemirsa, terima kasih tentunya masih di Berendo TVRI Bengkulu dan masih bersama saya Khairul Fahmi serta kedua orang narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Bapak Rerolis Sesekon Sos tentunya selaku Kepala Kelurahan Jitra Kota Bengkulu, dan juga ada Bapak Taza Krisno selaku Kasih Bina Potensi Masyarakat Bidang Linmas Satpol PP Kota Bengkulu. Nah, kita kembali ke Pak Taza Krisno lagi ya. Nah, untuk Pak Taza ini kan untuk Linmasnya ini kan dibawa dari Kamtipmas sendiri tentunya ya. Nah, ini mereka menggunakan SK atau seperti apa, terus masa berlakunya ini sampai kapan itu? Apakah per 3 tahun atau per 1 tahun atau seperti apa nih Pak? Untuk SK untuk pengangkatan sebagai anggota Bang ya, sebagai anggota Linmas ini memang dibekali oleh surat keputusan dari kepala daerah, dari wali kota, tapi atas nama wali kota ditandatangani oleh camat atas usulan dari kelurahan, dari Pak Lurah gitu kan. Nah, jadi mereka punya SK di SK dari camat tapi atas nama wali kota, kemudian dikukuhkan lagi oleh wali kota ke SK tersebut. Dan selain SK, mereka ini sebagai dasar keanggotaan mereka punya KTA, kartu anggota. Kartu anggota ini punya nomor register. Nomor register kartu anggota Linmas ini terpusat se-Indonesia. Jadi mereka udah punya nomor register masing-masing. Nanti dapat nomor itu harus dari pusat, dari Kemendagri. Nanti Kemendagri mengeluarkan, misalnya dengan nama si Fulan, nomor register sekian sebagai anggota Linmas di Kelurahan Jitra. Mungkin seterusnya sampai ke seluruh Indonesia mereka punya nomor register yang terpusat di KTA tersebut. Oke, baik. Nah, untuk masa berlaku nih Pak, untuk anggota Linmas ini sendiri, itu deh yang ingin saya tanyakan tentunya. Apakah mereka sebagai anggota Linmas ini per 5 tahun sekali untuk pengangkatannya atau seumur hidup nih anggota Linmas ini sendiri? Untuk pengangkatan sesuai peraturan terbaru itu yang Permendagri nomor 26 tahun 2020 itu, pengangkatan mereka cukup sekali sampai dengan batas waktu maksimal tadi yang ditentukan sampai dengan umur 60, bisa diperpanjang 5 tahun sampai dengan 65. Tetapi dalam masa jenjang pengangkatan itu walaupun sampai dengan umur 60, di tengah jalan tidak menutup kemungkinan untuk adanya evaluasi. Evaluasi itu nggak tentu waktunya. Kalau misalnya kan dia punya ketentuan juga sebagai persyaratan, tapi mereka juga punya dibatasi oleh larangan-larangan. Apabila larangan-larangan itu dilanggar atau ini akan kena sanksi yang terakhir juga sebagai pemecatan, evaluasi dari keanggotaan mereka. Jadi memang kalau secara SK mereka tidak dibatasi sampai dengan kapan SK-nya berlaku, sampai dengan umur 60 tadi ya tentunya kan. Tetapi selain itu mereka dibatasi oleh aturan-aturan yang larangan-larangan itu tadi. Jadi nggak bisa mereka semena-mena walaupun SK-nya misalnya sampai 60 mereka mau nggak disiplin, nggak bisa. Kalau begitu mereka melanggar ya langsung kena evaluasi kayak gitu. Baik. Nah, kita kembali ke Pak Lurah tentunya. Dan untuk evaluasi dari anggota Kamtipmas ini sendiri atau anggota Linmas ini sendiri, itu ada wewenang dari kelurahan yang mengevaluasi atau terkhusus ke Pak Taza nih selaku dari Kasih Linmas Satpol PP Kota Bengkulu, Pak? Ya. Intinya seperti ini, Bang. Evaluasi itu kan kita duduk bersama dengan pihak RT dan RW mengajukan ke pihak kelurahan. Nanti ketika memang diajukan itu ada evaluasi, intinya mereka siap bekerja sama dengan pihak kelurahan, taat dan patuh kepada RT dan lurah, dan juga siap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Memang kalau untuk keterlibatan pihak dari Satpol PP, Pak Taza mungkin nanti evaluasi ketika memang ada suatu kejanggalan, betul kata Pak Taza, mereka mengikuti partai politik, otomatis mereka dengan secara aklamasi mereka harus mengundurkan diri. Baik. Juga kalau memang ada mohon maaf ketika Hansip Linmasnya
meninggal dunia, kita otomatis harus mengganti untuk mencukupi di jumlah Hansip Limas yang 11. Iya. Kan harus cukup 11 seperti itu, Bang. Memang di tiap kelurahan memang harus cukup 11. Betul. Oke. Kalau seragamnya hampir sama dengan Pak Taza, luar biasa. Oke, baik ya. Nah, kita kembali lagi ke Pak Daza tentunya ya. Untuk Pak Daza sendiri, nah untuk pengevaluasian tadi, itu evaluasinya langsung dari Pak Daza atau dari kelurahan nih untuk evaluasi? Jadi kita berkolaborasi, Bang. Karena yang tahu persis di lapangan itu kan memang dari pihak kelurahan. Nah, nanti setelah ada masukan dari kelurahan, misalnya yang bersangkutan ada pelanggaran seperti itu kan, kurang aktif atau seperti apa, nanti kita turunkan tim bersama kayak itu kan, nanti dari bidang Linmas, nanti dari kelurahan kita duduk bersama, dia punya prosedur lah, nggak bisa serta merta, nggak bisa juga kayak gitu kan, kecuali misalnya memang sudah fatal, sudah viral atau seperti apa ya mungkin nggak bisa lagi itu langsung tindakan cepat kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kurang aktif atau seperti apa, kita pakai prosedur peringatan dulu kan, peringatan 1, 2, 3. Tapi kalau nggak bisa dibina lagi ya baru kita binasakan. Gitu kurang lebih ya. Iya. Oke, baik. Nah, kita kembali lagi tentunya untuk obrolan mengenai Linmas ini sendiri. Nah, untuk Linmas ini sendiri tentunya. Nah, kalau masyarakat nih punya pengaduan terhadap Linmas, apakah masyarakat bisa untuk mengadu ke lurah tentunya apabila ada anggota Linmas yang melakukan kesalahan lah, atau tidak melakukan tugasnya lah, atau lain sebagainya? Pak Lurah mungkin bisa menjawab. Intinya seperti ini, Bang. Kalau memang ada pengaduan dari pihak masyarakat ketika Hansip Limasnya tidak aktif seperti itu, ya. Betul. Jadi kita mungkin memanggil pihak Limasnya, kita panggil, kita berikan istilahnya pembahasan ya, Limas seharusnya aktif, peran aktif. Ya, nantinya mungkin kita juga panggil Pak RT dan Pak RW. Pak RT, Pak RW kok Limasnya nggak aktif, ini pengaduan masyarakat seperti apa? Iya. Nah, kalau memang kita sudah tegur, apa betul kata Pak Tazas, tegur sampai 1, 2, 3 ya, kalau memang nggak bisa menjalankan tugas ya mau tidak mau. Nah, ini sudah pengaduan masyarakat ya harus kita cari pengganti. Masih dia tidak mau aktif. Tapi kalau dia ingin tujuannya baik, dia mau aktif ya. Kalau mereka mau melaksanakan tugas ya udah kita laksanakan sama-sama seperti itu, Bang. Baik, berarti masyarakat diperbolehkan untuk memberikan informasi atau juga pengaduan terhadap Hansip ataupun juga Linmas yang tidak melakukan tugasnya dengan baik gitu ya. Oke, nah kita akan jeda iklan dulu, nanti kita akan ngobrol lagi tentunya. Baik pemirsa, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.